Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastika Marsipuri, dan di sini saya akan membahas terkait perang ekonomi negara Amerika Serikat dan pengaruh terhadap Indonesia dan global. Yang pertama, mengapa konflik ini terjadi? Konflik ini berakar pada kekhawatiran mengenai program nuklir Iran. Pada tahun 2015, Iran bersama 6 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia dan China, menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action yang disingkat JCPOA. Kesepakatan ini menetapkan pembatasan ketat pada pengayaan uranium Iran dengan imbalan pencabutan sebagian besar sanksi ekonomi. Namun, pada Mei 2018, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Trump menarik diri secara sepihak. Alasan resmi menyebut bahwa Iran diduga melanggar perjanjian dengan terus mendukung kelompok teror di kawasan dan diam-diam mengembangkan kemampuan rudal balistik. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena banyak pihak menilai bahwa JCPOA sebenarnya berjalan sesuai target pembatasan nuklir. Sementara penarikan Amerika Serikat justru menimbulkan ketidakstabilan situasi. Bagaimana sanksi yang merambah ke seluruh dunia? Yang pertama, sanksi sektor energi yang membuat perusahaan-perusahaan asing, termasuk raksasa minyak dan gas, harus menghentikan investasi dan kontrak mereka di Iran. Yang kedua, sanksi keuangan, memblokir akses bank-bank Iran ke sistem SWIFT sehingga mentransfer dana dari penjualan minyak atau impor bahan baku menjadi hampir mustahil. Yang ketiga, dampak pada harga minyak dunia langsung terasa sebagai produsen minyak mentah terbesar ketiga di dunia pada 2017. Ketika pasokan Iran menurun, harga Brent naik sekitar 15% hanya dalam 1 bulan. Apa konsekuensinya bagi ekonomi global? Yang pertama, inflasi, energi, dan biaya produksi. Dengan harga minyak dan gas yang melambung, biaya logistik terutama angkutan kontainer naik rata-rata 12%. Industri berat seperti baja, otomotif, dan ekonomi terpaksa dan kimia terpaksa menyesuaikan harga jual produksinya, turut meningkatkan inflasi konsumen hingga sekitar 5%. Yang kedua, penundaan dan pembatalan proyek. Banyak perusahaan energi di Amerika Serikat dan Eropa menunda merencanakan ekspansi kilang atau ladang gas baru. Laporan industri mencatat lebih dari 8.000 posisi kerja di sektor minyak dan gas dibekukan atau berakhir pada PHK dalam tahun pertama setelah sanksi. Yang ketiga, perpindahan berbasis manufaktur. Untuk mengamankan pasokan energi yang lebih terjangkau, perusahaan padat energi mulai memikirkan relokasi ke kawasan seperti Vietnam, Thailand, atau Meksiko. Langkah ini memerlukan investasi ulang dan adaptasi rantai pasok.
tetapi dianggap perlu untuk menjaga stabilitas margin keuntungan jangka panjang. Bagaimana pengaruh Indonesia terhadap konflik dan Amerika Serikat dan Iran? Beban impor BBM dengan sekitar 30% kebutuhan minyak mentah dipenuhi dari luar negeri. Lonjakan harga Brent dari $70 menjadi $85 per barel, meningkatkan beban belanja impor hingga 50 triliun per tahun. Tekanan ini memaksa pemerintah mengevaluasi kembali skema subsidi BBM demi menjaga kesinambungan fiskal. Yang kedua, tekanan pada rupiah. Dana investor global mengalir ke aset aman seperti obligasi Amerika Serikat, sehingga aliran modal ke Indonesia menurun. Rupiah melemah ke kisaran 15.400 per US dollar, menambah beban inflasi impor terutama pada barang modal dan bahan baku pabrik. Yang tiga, dampak sosial tenaga kerja. Beberapa pabrik petrokimia menunda ekspansi atau menutup unit usaha, berdampak pada sekitar 1.200 pekerja yang terkena PHK. Di level pendidikan tinggi, meningkat minat mendaftar jurusan teknik kimia turun karena prospek kerja dirasa kurang menjanjikan. Demikian pembahasan mengenai ekonomi Amerika Serikat dan Iran dan implikasinya hingga ke tanah air. Semoga analisis ini memberi wawasan yang mendalam sekaligus memperkuat kesadaran bahwa setiap kebijakan ekonomi memengaruhi kehidupan kita, dari harga BBM, lapangan pekerjaan, hingga peluang investasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.